Bukit itu dicetuskan tahun 1951. Jadi artinya beliau pasti terlibat jauh dalam perjuangan. Tetapi kalau mau menarik lebih jauh lagi, sebenarnya perempuan Indonesia pernah melakukan kongres. Yang pertama itu kalau nggak salah 1908, itu yang akhirnya kita rayakan sebagai Hari Ibu, ya, tanggal 22 Desember. Loh, kok sekarang perayaan Hari Ibunya menjadi kita selamat Hari Ibu kita sekarang ikut-ikutan kayak Mother Day-nya Amerika. Ya, kalau Mother Day di Amerika memang adalah itu memberi kebebasan kepada ibu-ibu dari tugas hariannya. Di Indonesia itu sejarahnya sebenarnya jauh banget. Sejarahnya itu sejarah sangat politis gitu ya, karena mereka baru ngadain kongres. Nah, dengan pemaparan sejarah ini sebenarnya saya ingin mengajak supaya teman-teman jangan alergi lagi ngomongin politik, karena kita udah panjang banget. Terus kalau nanya sebenarnya politik itu apa sih, gitu ya, sering banget kita mau ngomongin apa. Kalau kadang-kadang di antara teman-teman, di antara kita sendiri berdebat politik itu apa gitu. Sebenarnya di dalam keseharian kita selalu kita sudah menjalankan cara-cara yang atau berpolitik gitu ya. Kalau bercandaannya atau sederhananya, dengan lupa yang nggak seberapa teman-teman bisa bertahan hidup, bisa beli baju, bisa memenuhi kebutuhan, itu sudah berpolitik dalam hidup gitu ya. Artinya kalau kita membaca di referensi itu sebenarnya banyak sekali orang mengartikan apa itu politik gitu ya, macam-macam ininya. Saya hanya akan mengambil beberapa yang lebih dekat ke kita dan lebih sederhana. Salah satunya misalnya yang dikeluarkan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Jadi ada sekelompok perempuan yang menggabungkan diri dalam sebuah kaukus politik perempuan itu. Jadi mereka memang selama ini dari tahun 2004 kalau nggak salah mereka tuh selalu melakukan pendidikan untuk membekali perempuan-perempuan yang akan terjun di bidang politik elektoral. Jadi politik yang elektoral ya, yang politik langsung untuk di parlemen, supaya tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua PT, ketika nanti 30% terpenuhi jangan hanya jadi bunga gitu. Zaman dulu kan gitu, sering kita berpikir kalau kita ada di ruangan yang mayoritas laki-laki, perempuannya hanya dijadikan hiasan gitu. Kalau yang cantik gak apa-apa ya, kalau saya yang suruh jadi hiasan kan bukannya indah, malah sumpek gitu ya. Nah, salah satunya adalah politik ialah jalan dedikasi dalam memperjuangkan tujuan kehidupan yang mulia, terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan martabat. Oleh karena itu, perempuan dalam berpolitik secara individu dan institusional diharapkan mampu memberi solusi atas persoalan kritis dan mendesak gitu ya. Nah, artinya memang perempuan harus menguasai banget. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Le misalnya, bahwa KPS 2 ini hadir untuk lebih bisa implementatif terhadap beberapa isu-isu perempuan gitu ya. Tidak hanya tidak untuk eksklusif, tetapi lebih kepada bagaimana lebih mendekatkan kepada isu-isu perempuan yang lebih adil gender gitu ya. Nah, kadang-kadang supaya kita lebih memahami itu, saya juga menuliskan mengapa perempuan harus sadar politik. Ya, saya menuliskan membangun organisasi agar di dalam kita ketika kita sadar politik, dalam membangun organisasi yang kita sudah pilih untuk terlibat di dalamnya, kita bisa membangun organisasi itu menjadi yang anti diskriminasi gitu ya. Karena ketika kita tidak memperjuangkan anti diskriminasi, maka biasanya korban diskriminasi pertama adalah perempuan gitu ya. Sehingga kita harus memperjuangkan organisasi menjadi organisasi yang anti diskriminasi. Nah, tentu saja diskriminasi ini akan meluas, bukan hanya anti diskriminasi terhadap jenis kelamin, tetapi juga anti diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan pilihan-pilihan lainnya. Artinya kita harus menjadi manusia yang cukup
apa menerima segala perbedaan gitu ya. Kemudian membangun bangsa yang berkesetaraan. Itu penting ya, meskipun kalau teman-teman kesempatan membaca berita saja, bukan hanya sejarah, di beberapa negara itu banyak yang antara laki-laki dan perempuannya itu betul-betul tidak berimbang posisinya ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kita setelah reformasi, perempuan-perempuan Indonesia itu sebenarnya sudah mempengaruhi di beberapa kebijakan negara ya, sampai kita misalnya ada yang namanya SDGs gitu ya, itu adalah angka penilaian terhadap pembangunan yang berkesetaraan gitu ya. Jadi sampai ada beberapa peraturan-peraturan yang melahirkan pengarus utamaan kesetaraan gitu ya. Semua proyek-proyek yang akan dibangun harus mencantumkan nilai-nilai kesetaraan, dan itu adalah perjuangan teman-teman perempuan tentu saja. Kalau nggak ada teman-teman perempuan yang memasukkan tentang nilai-nilai kesetaraan di dalam sebuah pembangunan, mungkin kita juga belum sampai pada tahap itu ya. Kemudian di dalam ketika kita sadar akan politik, maka kita bisa terlibat dalam pembuatan peraturan yang adil gender. Adil gender artinya yang adil terhadap perbedaan jenis kelamin gitu ya. Nah, banyak sekali sebelum-sebelumnya di dalam pembentukan peraturan itu kita karena memang mungkin perempuan belum menyorot ke sana, atau sedikitnya perempuan yang tidak dilibatkan, sehingga banyak sekali peraturan yang sama sekali tidak menengok kebutuhan perempuan gitu ya. Misalnya kalau di tingkat pabrik, dulu kita tidak punya yang namanya tempat untuk memerah air susu, padahal mayoritas pekerjanya perempuan yang masih produktif gitu ya. Produktif dalam artian memang reproduksinya, masih punya anak kecil dan sebagainya. Kalau sekarang lumayan masih sudah kampanye, mungkin masih beberapa belum berhasil, misalnya yang khusus untuk ibu hamil, ruang laktasi gitu ya. Tapi setidak-tidaknya untuk CAP sendiri, saya lupa datanya, sudah lumayan ya, sudah ini. Nah itu sebenarnya dari hasil perjuangan teman-teman perempuan, karena kalaupun di tingkat nasional sebenarnya tadi yang disampaikan, peraturan tentang perempuan itu bisa dikeluarkan tidak hanya dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi betul teman-teman, sekali waktu memang harus membuka websitenya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Di sana juga mereka punya program-program pemberdayaan perempuan gitu ya, sehingga mengeluarkan peraturan, dan untuk Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan tentang kebutuhan perempuan. Kemudian bisa juga mempengaruhi membuat peraturan atau kebijakan publik yang berperspektif perempuan tadi. Nah kalau yang mungkin agak bingung apa sih penting gini, kalau sekarang karena kita ada jaminan sosial ketenaga kerjaan yang diatur secara nasional, hal-hal yang diskriminatif terhadap jaminan kesehatan mungkin sudah agak berkurang. Kalau sebelum itu, misalnya tunjangan keluarga hanya bisa diakses oleh teman-teman yang laki-laki tanpa ditanya apakah teman-teman perempuan bukan sebagai kepala keluarga. Padahal mungkin bisa di sensus gitu ya, ditajak data berapa perempuan yang bekerja di situ sebenarnya sebagai kepala keluarga gitu. Nah itu tidak diakui ya. Bahkan zaman dulu itu disebutnya begitu. Juga soal pajak, dulu sama sekali kita tidak punya ruang untuk bagaimana supaya pembayaran pajaknya itu adalah sebagai orang yang mempunyai beban gitu ya, sehingga selalu perempuan dianggap sebagai lajang. Nah kalau yang lebih luas lagi, misalnya sekarang yang sedang kita perjuangkan itu di tingkat nasional ya, undang-undang ada RUU KUHP, kita sedang mengarah kepada pembaharuan KUHP gitu ya, yang menjadi ribut banget. Juga kita sedang memperjuangkan anti kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Meskipun kita sudah punya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga ya, PKDRT, mudah-mudahan teman-teman juga sudah tahu itu. Sebenarnya kemajuan perempuan Indonesia lumayan banyak. Nah salah satu yang
apa namanya sampai hari ini sebenarnya belum sampai titik yang bisa untuk aktivis perempuan sudah firm ya, udah bulat bahwa ini harus seperti ini, yaitu misalnya soal pemerkosaan gitu ya. Mungkin teman-teman kalau kita sih sebagai orang Islam pasti akan ngomong na'udzubillah min dzalik gitu ya, tetapi kadang-kadang kita menemukan kasus-kasus di lapangan karena pakai KUHP yang lama itu yang namanya pemerkosaan ya sampai penetrasi gitu. Sementara ternyata di dalam dunia yang modern ini seringkali pemerkosaan dilakukan bukan menggunakan alat kelamin dia, tetapi dengan benda-benda, bahkan mungkin bukan dengan ini tapi benda di luar badan dia. Nah, tetapi karena itu yang menjadi concern juga supaya perempuan itu betul-betul terlindunginya dengan cara yang maksimal, perlu ada kesadaran politik. Nah, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, maka supaya kita tidak menghindari lagi ngomongin politik gitu ya. Politik ini bukan sesuatu yang harus dihindari gitu ya, memang harus dipahami saja sehingga kita tidak ragu-ragu. Sebenarnya kalau pengalaman dengan teman-teman pekerja perempuan sih di berbagai organisasi ya, bukan hanya di SPSI gitu, kalau kesadarannya sudah cukup tinggi, bahkan ketika pemilihan kepengurusan aja kita sudah itu suasana pemilihannya itu memang benar-benar suasana politis sekali ya. Saya kebetulan dengan CAP itu belum pernah terjadi gitu ya. Ini mau pemilihan bagaimana? Mungkin sebenarnya dengan AW gitu ya. Kemarin saya sempat dengan Arnold, meskipun nggak langsung gitu ya. Tetapi yang terlibat banget dulu saya tuh dengan ini Indofood ya. Di Indofood itu ada mau musnib, pengurusnya banyak banget. Terus kita juga punya aktivis perempuan, waktu itu dia aktif di KPPSB sebenarnya, yang secara politis, jadi kita harus hitung. Kita punya temen 2 orang yang sepakat untuk dimajukan. Jadi kita hitung nih, kalau dua-duanya maju, suara akan terpecah, lebih parah lagi. Kalau satu maju, yang mana nih yang mau maju? Kebetulan memang ini suasana yang agak kritis, maaf ya, bukan soal agama. Kebetulan dua-duanya beragama Islam, tetapi yang satu kayak saya tidak berkerudung, yang satu pakai kerudung bahkan sampai pakai cadar. Kalau sekarang semua orang pada pakai masker ya, sulit membedakan antara yang bercadar sama yang bermasker, sama-sama tertutup semua. Tetapi pada waktu itu seperti itu, dan itu politik. Kita harus membicarakan, kita harus membahas di dalam elektoralnya. Meskipun akhirnya teman-teman perempuan kita memang, padahal tahu sendiri Indofood ya, jumlah perempuannya berapa? Mayoritas. Tapi kita dapat suara yang sangat kecil. Karena tadi sebenarnya tantangan perempuan di dalam organisasi politik ada 3, soal budaya, terus problem di internal sendiri, kemudian mungkin yang satu adalah tuntutan yang lebih tinggi, tetapi mungkin itu bisa dimasukkan di dalam budaya. Artinya apa? Di dalam budaya yang patriarki, ketika perempuan mencalonkan diri jadi pemimpin, itu bukan saja mungkin tidak diterima oleh pemilih laki-laki, bahkan juga ditolak oleh pemilih perempuan. Gitu ya, karena tadi pemikirannya soal ketidakpercayaan kepada kemampuan perempuan, gitu ya. Meskipun mungkin kita sudah bergaul sering, tetapi ya memang untuk saya sendiri lumayan panjang ya melakukan pengorganisasian, bergaul dengan teman-teman perempuan. Bukan soal kalau untuk pergaulan pribadi itu ya semua orang, mungkin laki-laki atau perempuan mungkin lumayan rumit. Tetapi kalau kita gariskan lagi, lebih rumit lagi perempuan gitu ya. Karena tadi ketidakterbukaan di dalam konteks kita ada perempuan tuh sering sulit membedakan ini ngomongin konteks organisasi
konteks pribadi gitu ya. Nah itu yang harus kita biasakan. Mungkin teman-teman yang agak kenal panjang dengan saya juga masih kadang-kadang suka tanda kutip takut gitu ya. Jangan ngomong gitu ada behendang, jangan ngomong gitu ada behendang gitu ya. Sebenarnya saya berusaha untuk membedakan mana ini ranah yang pribadi sehingga kita runyam menghitungnya, mana ini ranah organisasi gitu, supaya kita nggak jadi masalah gitu. Karena kalau kita ngomong ranah organisasi, ayo kita mau gebrak meja, mau lempar botol di ruangan ini, tetapi ketika kita keluar, kita kembali sebagai manusia yang perlu bersosialisasi, perlu saling mendukung. Kita boleh berdebat sampai kayak apa, tetapi ya harus ada konteksnya gitu. Jangan ngomong, gue nggak suka banget sama si Enang itu. Kenapa? Karena dia nggak berkerudung, karena dia pakai baju warna ungu, karena dia nggak pakai sepatunya haknya tinggi. Nah itu nggak prinsip gitu ya. Yang kayak gitu-gitu itu yang membuat kita runyam. Nah kalau kita bergaulnya di dalam organisasi mungkin agak kaku, tetapi sebenarnya kita lebih aman. Nah itu yang dan itu ketika kita tidak menyadari di dalam budaya patriarki, kita memang jadi terlempar gitu, karena kita jadi kita tidak mendukung sesama perempuan gitu ya, merendahkan perempuan yang lain gitu ya. Tetapi juga budaya itu menyebabkan kita sebagai perempuan akan dituntut lebih tinggi kemampuannya dibandingkan laki-laki. Dan itu deh semua orang tahu. Ketika kita mencalonkan jadi ini, yang laki-laki tidak pernah ditanya pengalamannya apa, lulusannya apa, istrinya berapa, anaknya berapa, penghasilannya berapa. Nggak akan ditanya begitu. Tetapi kalau perempuannya maju, emang bisa dia? Langsung pertanyaannya adalah emang bisa dia, gitu ya. Kalau laki-laki nggak pernah ditanya gitu. Nah artinya kita bukan mau menentang yang kayak gitu, tetapi kita ingin kita sendiri sebagai perempuan memulai untuk lebih bertindak adil. Kalau kita menanyakan apakah dia mampu, itu ditujukan juga kepada laki-laki, jangan hanya kepada perempuan. Saya masih punya pengalaman dulu, tahun sebelum kamu lahir, saya sudah mengorganisir di daerah Jakarta Utara. Itu suatu saat ada ketua pimpinan unit kerja yang kami baru tahu belakangan itu tidak bisa baca tulis. Kenapa? Maka saya bercanda sama teman-teman anggotanya itu. Jadi kenapa waktu itu kepilih? Pada ketawa kan biasa, malu gitu kan, karena dia bertemu dengan saya kan biasanya kita diskusi ini udah panjang kali lebar, udah langsung ketawa-ketawa malu. Ayo ngaku, pasti dipilih karena laki-laki. Betul. Kalau laki-laki yang mencalonkan tidak pernah ditanyakan apa-apanya, cukup dia punya laki-laki. Nah itu tidak adil gitu ya. Kenapa sebagai perempuan juga tidak dibegitukan gitu. Jadi mulailah di dalam pemilihan, kalau kita menanyakan bisa apa dia kepada perempuan, maka kita harus menanyakan hal yang sama kepada laki-laki, supaya kita jangan sampai salah gitu ya. Itu sejarah zaman dulu banget. Kok sampai bisa ketahuan Mbak? Bisa, karena waktu itu masih ada koran, ya kan? Dulu masih ada koran. Tiba-tiba si bapak ketua pegang koran, seolah-olah membaca. Terus ada yang lihat, loh, bacanya terbalik Mas. Loh, masa dia? Itu baru jadi perbincangan, oh ternyata gitu. Sama sekali tidak lulus sekolah gitu ya, nggak bisa membaca. Jangan sampai terjadi. Mungkin untuk sekarang sih nggak mungkin separah itu, tetapi juga jangan terkecoh. Biasanya kita hanya memilih yang banyak ngomong, ya kan? Seolah-olah berani, tapi kita nggak cek di belakangnya. Sementara teman-teman perempuan banyak yang cemerlang, tetapi tidak banyak ngomong di forum. Akhirnya ketika terjadi pemilihan, tidak terpilih sebagai pemimpin. Hari ini pasti terpilih sebagai pemimpin karena pemilihnya perempuan semua dan calonnya perempuan semua. Jadi nggak ada ini. Nah kemudian problem yang lain juga sebenarnya untuk perempuan adalah problem internalnya internal diri sendiri, juga internal organisasi. Kebetulan kalau di CAP yang tadi sudah panjang lebar saya ceritakan juga
bagaimana pimpinan cabang juga memberikan support ya. Memang untuk CAP sih dari ketua yang lalu pun sangat support dengan kegiatan perempuan ya. Makanya di nasional pun pengurus perempuannya juga lumayan banyak, kegiatan-kegiatan perempuan juga banyak. Untuk internal organisasi, untuk CAP sendiri sudah selesai. Sekarang tinggal internal individu masing-masing. Biasanya dimulai kalau teman-teman minggu lalu ke waktu International Women Day ikut datang di ruangan ini atau ikut di Zoom, kita akan mengundang narasumber Mbak Indrasari Candraningsih ya. Itu menanyakan juga apa masalahnya. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan ada problem di diri sendiri. Nah, itu juga yang harus mulai dikikis gitu ya. Saya percaya itu karena dulu waktu saya masih mengorganisir dengan teman-teman yang belum punya serikat, itu saya memimpikan sekali suatu saat saya bisa bekerja sama dengan sebuah organisasi yang bisa diterima di perusahaan sehingga kalau mau keluar dispensasinya gampang. Doa saya terkabul, saya bergabung dengan SPSI di Bekasi. Meskipun saya bukan pengurus ya, tetapi ternyata ketika ada kegiatan-kegiatan, undangan sudah dikirim dan SPSI itu mayoritas CAP ya, juga LEM dan RTMN, mayoritas itu pasti akan diberikan dispensasi untuk kegiatan organisasi. Problemnya adalah si pekerja perempuan itu sendiri, yang kalau dari pengalaman di KPPSB misalnya, kalau ketua PUK-nya nggak nganterin, nggak ada yang datang. Ada yang alasannya kalau hari Sabtu jadwal nyuci. ada yang apa jadi memang problemnya di internal gitu ya. Itu memang ya kalau alasan kita sih bisa membangun 2000 alasan pun sangat mudah ya. Tetapi ketika kita menjadi manusia yang hidup di tahun sekarang kan kita nggak bisa mengurung diri dengan batasan-batasan yang seperti itu. Mau nggak mau ketika kita terjun di organisasi ya harus ada meluangkan waktu lah gitu ya, sehingga problem-problem di diri sendiri itu coba untuk dikikis habis gitu ya, sehingga bisa maksimal. Nah, saya akan masuk kepada yang namanya politik perburuhan. Dari tadi kayaknya belum kepikiran apa sih politik perburuhan gitu ya. Sebenarnya di kalimat ini agak memang berat. Sebenarnya agak berbeda dengan yang kemarin kita diskusikan ya. Kemarin itu kita maunya adalah KPS 2 memperkuat peran perempuan gitu ya di dalam politik perburuhan. Kalau ini perempuan dalam politik perburuhan lebih tajam gitu ya. Nah, politik perburuhan sendiri adalah sebuah, kalau yang tadi sudah saya bacakan ya, sebuah jalan dedikasi dan sebagainya. Ini adalah sebuah proses perumusan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik gitu ya, yang terkait dengan politik perburuhan gitu ya. Nah, kayak tadi disampaikan misalnya di Bekasi ini kan, baik kota kabupaten sebenarnya harus kita akui sebagai kota industri. Itu teman-teman terasa sekali kita tuh kalau masuk Bekasi pagi-pagi itu memang terasa sekali sebagai kota industrinya ya. Saya tinggal di Jakarta bagian timur, jadi kalau kebetulan kalau mau ke Bandung kan harus lewat sini ya. Itu pernah saya dengan klien mau sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi biasanya kami berangkat jam 5 pagi. Karena kalau masuk tol dari tempat saya suka macetnya ampun-ampunan waktu itu, karena itu kebanyakan dari Tanjung Priok, sehingga kadang-kadang kita ngambil jalannya justru nanti masuk tolnya di Bekasi Barat atau Bekasi Timur. Jadi kita lewat sini. Itu pemandangan pagi-pagi itu yang tadi disampaikan. Perempuan-perempuan muda berderet-deret banyak sekali itu sepanjang di jalan dari Kranji itu ya. Sebelum Kranji ke sini tuh isinya perempuan muda semua, mobil-mobil banyak sekali.
karena mau menunggu jemputan gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau menyangkut soal politik perburuhan, tentu saja ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu buruh atau serikat buruh, kemudian pengusaha, dan di dalamnya ada negara. Nah, di dalam proses inilah proses pengambilan keputusan itu yang harus kita pikirkan gitu, atau kita pengaruhi. Misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan cabang adalah bagaimana membuat perda-perda yang lebih berperspektif perempuan misalnya gitu ya. Kalau tadi Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah ada rancangan perdanya, tinggal dicek ulang. Nanti yang kemarin terlibat itu Mbak Retno sama Yutri juga ya, saya kira. Ani dan ini enggak ya? Revina, Mbak. Oh ya, Revina ya, sama Revina. Nanti dicek ulang untuk ditindaklanjuti. Sementara kalau kota, sebenarnya kalau nggak salah kan juga ikut terlibat nih, Perwalkot ya. Nah, yang seperti itu sebenarnya kalau untuk KPS 2 saya kira memang pemikirannya harus lebih jauh, bukan hanya soal bagaimana mempengaruhi PKB gitu ya. Beda dengan KPPSB, karena KPPSB itu dari berbagai sektor dengan kondisi perpolitikan di pimpinan cabangnya yang macam-macam. Saya sendiri sebagai teman dari KPPSB lebih fokus kepada penguatan teman-teman di tingkat pabrik gitu ya. Bagaimana bisa mempengaruhi isi PKB gitu ya, bisa melaksanakan isi PKB, bisa membela dirinya ketika ada masalah, jangan nangis duluan gitu apapun masalahnya gitu ya. Kalau udah jadi KPPSB, masa kena tegur aja langsung nangis terus memutuskan mengundurkan diri gitu ya. Itu percuma banget bayar iuran gitu, jangan sampai terjadi tuh misalnya kayak gitu-gitu ya. Pada tingkat itu saya memang saya sendiri secara pribadi tidak terlalu mematok terlalu tinggi, tetapi misalnya teman-teman ini menjadi lebih melesat dan sebagainya, tentu itu lebih baik ya. Saya sendiri target awalnya adalah seperti itu, dan kebetulan untuk tingkat itu lumayan ya, karena kembali lagi saya pengalaman agak takjub tuh dengan Indofood ya, karena waktu itu sampai kita Indofood itu 3 pabrik, Sesening, Nudel, sama Purwakarta duduk bersama, kita langsung membahas sisi pasal di dalam PKB untuk perbaikan bagaimana, dan hasilnya adalah misalnya untuk tunjangan keluarga bisa diberikan kepada perempuan meskipun harus pakai bukti ya, apa boleh buat gitu ya, dan dia harus pakai pengantar, misalnya suaminya sudah meninggal, suaminya sudah memasuki pensiun, suaminya tidak punya penghasilan gitu ya, dan itu dibolehkan diberikan tunjangan keluarga. Kemudian yang menyangkut soal pasal-pasal kesusilaan kita pertegas gitu ya, dan cukup lumayan. Dan untuk dari teman-teman KAP sendiri, saya berkali-kali ditelepon sama PUK, ini gara-gara Mendak nih, kenapa? Saya bilang gitu. Itu kemarin anggota saya pulang dari pertemuan KPPSB langsung nanyain, bang ini pasal ini kenapa nggak dilaksanakan? Loh kenapa? Itu kata Mendak kalau yang ada di PKB harus dilaksanakan gitu ya. Untuk saya itu udah bangga sekali gitu ya, dari teman-teman yang cuek dengan isi PKB, kalaupun baca PKB cuma pesangon doang yang dibaca gitu ya, tiba-tiba mempersoalkan pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak perempuan gitu. Untuk saya pada tingkat anggota biasa itu sudah luar biasa gitu ya. Nah, tetapi pada tingkat yang kayak KPS 2 di mana jaringannya secara nasional, dan untuk KPS 2 di KAP ini Bekasi khususnya, kita sudah punya pengalaman berproses yang cukup panjang bersama KPPSB. Saya kira bisa target yang lebih besar gitu ya, seperti yang diinginkan oleh Bapak Ketua Pimpinan Cabang tadi, definisi ulang tentang keadilan, mempengaruhi kebijakan, kemudian penguatan sumber daya manusianya seperti apa. Mungkin bisa diusulkan ada semacam sekolah gitu ya, yang itu yang harus dipilih oleh teman-teman ya. Di kelompok lain itu bisa kita
sekolah buruh khusus untuk perempuan. Jadi isinya apa? Jahit menjahit ya jangan dong. Usulan saya misalnya gitu, bagaimana berbicara di publik, bagaimana membuat keputusan-keputusan lebih politis gitu ya. Kok politis lagi? Ya namanya kan ini lagi pertemuannya kan pengurus semua loh. Tadi kalau aku catat ya, nih Mbak Sri ketua, kan yang Mbak materi sebenarnya banyak, aku kan Siska tadi di ketua ya, ketua KPS 2 ya di Matel ya kan, koordinator kan sama dengan ketua ya, berarti udah punya tanggung jawab yang lumayan. Terus Mbak Maya Unilever sekarang menjadi PUK yang sebelumnya Bakor gitu ya, berarti kan udah punya tanggung jawab politik juga ya. Mbak Yuli apalagi nih, bahkan sekretaris 3 dan udah berproses sangat lama kita kan dengan KPPSB. Jadi di KPS 2 OTI bendara, duitnya banyak. Eva Era Yasuli masih bahkan lumayan, Era bisa membebaskan diri. Fenty bendahara. Buben apa Buben ya, Buben kalau apa ngomongnya Buben ya. Jadi memang seperti itu. Nah, untuk bisa tentu saja sebenarnya di serikat, kalau di serikat-serikat lain sebenarnya misalnya kalau di kebetulan ada 2 teman yang dari LEM dan RTMM, mungkin mereka dengan hari ini hadir makin lebih ngiri gitu ya, ngeliatin CAP gitu. Di samping pendanaan memang sudah masuk di dalam era PBO, jadi memang sudah resmi ya di CAP itu ada pembiayaan khusus untuk kegiatan perempuan. Juga ketuanya dengan pidato yang seperti tadi sudah bisa dibayangkan betapa ininya. Sementara kalau di yang 2 itu memang kalau dibilang serikat buruhnya masih sangat patriarki ya memang gitu ya, meskipun untuk RTM misalnya kemarin berhasil kita memohon supaya Ani bisa masuk ke dalam PUK gitu ya, dan tentu dengan itu dengan segala perjuangannya bukan berarti tidak ini, karena Ani juga pasti berjuang tersendiri di sana, kita support di sini untuk berbicara dengan pimpinan cabang. Jadi ketika kita perempuan mau memasuki sebuah wilayah kekuasaan, sekalipun itu PUK, itu wilayah kekuasaan ya, dan itu kita perlu effort yang sangat tinggi, perlu tenaga yang sangat besar supaya kita bisa meloloskan untuk mengirim salah seorang dari kita bisa masuk di dalam kepengurusan itu ya. Tentu saja kita dengan seperti itu kita berharap bahwa itu akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit gitu ya. Karena untuk di LEM sendiri kita gagal ya, di LEM kan juga belum lama Musdak, dan kita udah berusaha panjang kali lebar kali luas gitu untuk supaya bisa memasukkan perempuan. Kita bahkan berusaha untuk perempuan saja dulu gitu, belum sampai kepada si A si B si C-nya gitu, supaya ada ruang dulu gitu. Tetapi untuk LEM kita gagal karena kondisi perpolitikan di LEM, dan untuk di RTMM baru masuk untuk Arnot, meskipun sejarah Arnot sebenarnya beberapa puluh tahun yang lalu ya pernah punya ketua perempuan, tapi sejarahnya terputus sehingga teman-teman perempuan pada lupa. Jangan lupa lagi Ami supaya nah, pertanyaan mungkin gini, ini juga di latar belakangnya oleh keminderan kita sebagai perempuan. Sebenarnya berapa sih kita supaya bisa mempengaruhi gitu ya. Nah, kecuali kalau Serin ya orang ketuanya sudah Mbak Sri gitu ya, pengurus yang lain juga mayoritas perempuan ya. Matel juga ya, hampir 50% lebih perempuan, yang tadi meskipun Mbak Retno sekretaris, tetapi sebenarnya dia itu ketua in action-nya gitu ya. Kalau bahasa hukum itu ketua de facto, dia de jure-nya ketua sekretaris, tapi de facto-nya ketua. Karena bosnya karena kenelponnya ke Mbak Retno. Nah, berdasarkan penelitian secara internasional, perempuan akan bisa mempengaruhi
kondisi-kondisi di lingkungannya kalau kita menguasai 30%. Itu kenapa di undang-undang kepartean itu dialokasikan minimal perempuan duduk di parlemen 30%. Untuk Indonesia berhasil belum? Ya, sampai pemilu terakhir kita masih baru 28, sekian atau 18 ya lupa saya. Tapi belum sampai 30%. Jadi makanya untuk di nasional ya, kita ada beberapa undang-undang yang lebih condong untuk ke perempuan masih belum berhasil disahkan gitu ya. Kita selalu terpental dengan ketidakmampuan untuk lobby dan sebagainya. Itu ada undang-undang perlindungan asisten rumah tangga PRT, terus ada undang-undang tadi penghapusan kekerasan terhadap penghapusan kekerasan seksual. Itu yang cukup lama. Kemudian yang tadi KUHP, meskipun kitab undang-undang hukum pidana itu menyangkut banyak, tetapi kenapa sampai belum disahkan? Sebenarnya isu yang lebih krusial itu soal-soal yang terkait dengan kekerasan seksual gitu ya tadi. Nah itu mungkin ya, saya belum ini banget sih. Salah satunya karena posisi kita perempuan yang membawa ke isu itu masih kurang kuat, meskipun sebenarnya di parlemen sendiri sudah saya kebetulan ikut di jaringan lembaga perempuan yang mengadvokasi undang-undang yang kepentingan perempuan gitu, sudah berusaha melobi ketua partai, ketua fraksinya gitu ya, dan ada beberapa laki-laki yang mendukung gitu, tetapi pada titik-titik akhir ini lagi kayak mungkin suasana di DPR tentang pembentukan undang-undang menjadi tidak asing lagi bagi teman-teman, karena kemarin teman-teman pasti melototin terus-menerus ke waktu omnibus gitu ya. Jadi gayanya kayak gitu waktu pertemuan lobby atau di mana seolah-olah mendukung, begitu di dalam rapat hilang lagi gitu. Itu seperti itu kondisinya di beberapa undang-undang ini. Nah, tetapi ketika kita bisa memasukkan 30%, persis seperti yang tadi disampaikan oleh ketua atau juga sama Mbak Le, jangan sampai kita menempatkan perempuan hanya secara fisik saja gitu ya, tetapi tidak secara perspektif atau secara pemikiran gitu ya. Nah jadi harus perempuan harus ada semacam afirmatif ya, harus ada tindakan khusus gitu. Nah kalau misalnya tadi saya menanyakan ke Mbak Le di soal ADART misalnya, karena keberagaman kondisi keanggotaan di KEP hanya mewajibkan minimal 1 di setiap jenjang gitu ya. Itu kebijakan di dalam organisasi sudah lumayan. Kemudian yang harus kita lakukan salah satunya juga membangun budaya organisasi yang anti diskriminasi tadi, supaya setiap kali kita mau mencarikan tugas dan sebagainya, yang kita pikirkan adalah kemampuan, bukan dari mana nih laki-laki dulu apa perempuan dulu gitu ya. Kita harus menghindarkan itu. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Le itu betul sekali. Sayap organisasi yang dibentuk khusus untuk pekerja perempuan itu bukan untuk eksklusivisme, tetapi memang untuk wadah untuk menggodok diri, supaya ketika kita berada pada posisi itu tidak mengcopy apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Artinya misalnya tidak demokratis, tetap diskriminatif gitu ya, jangan sampai kayak gitu, sehingga di ruang-ruang sayap organisasi ini teman-teman perempuan betul-betul bisa melatih diri untuk supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang minimal tadi anti diskriminatif dan selalu berpikir tentang kesetaraan gitu ya. Karena kalau ditanya apakah cukup dengan sayap organisasi, saya kira untuk di Indonesia cukup ya, karena
meskipun kita Indonesia dengan berbagai suku dan budaya yang macam-macam, tingkat diskriminatif terhadap perempuan itu memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang sangat merendahkan perempuan secara budaya, tetapi juga ada yang menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan. Misalnya teman-teman yang dari Sumatera Barat gitu kan, yang lebih berkuasa, ini mama gitu ya. Tetapi ada juga di suku-suku yang lain perempuan sama sekali tidak punya hak apa-apa, bahkan sampai hak mewaris harta kekayaan orang tuanya aja nggak punya gitu, karena kalau dia sudah menikah kemudian dia berarti adalah menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga seperti dia sudah dicoret dari keluarga perempuan keluarga asal, sehingga dia tidak berhak sampai ke tingkat warisan pun gitu ya. Jadi macam-macam, tetapi pada umumnya kita tidak terlalu sulit untuk merubah gitu ya, merubah situasi kayak gitu. Perubahan itu kalau di Indonesia lumayan gitu ya. Tidak mungkin kalau teman-teman nonton atau membaca berita kayak di India misalnya, itu secara budaya masih sangat sulit, sehingga bahkan di Korea Selatan aja di awal tahun 90-an mereka tuh sampai terpikir untuk membuat organisasi buruhnya tuh khusus perempuan, karena posisi perempuan di Korea pada saat itu memang sangat direndahkan gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sangat tidak setuju untuk membuat sebuah misalnya serikat buruh yang khusus perempuan, khususnya di Indonesia gitu, karena bagi saya sendiri problem perempuan adalah problem masyarakat gitu ya, bukan problemnya perempuan gitu, maka harus diselesaikan secara bersama-sama. Selamat datang Pupu, silakan. Sehingga kita sebaiknya bukan menghindarkan perempuan dan laki-laki di dalam sebuah tanda kutip pertarungan politik gitu, tetapi bagaimana saling menguatkan untuk mempunyai kesempatan yang sama. Sehingga saya kira sayap organisasi di dalam sebuah organisasi yang maco seperti serikat buruh ini memang tinggal dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa saya bilang organisasi maco? Saya ini alumni short course di Filipina gitu ya. Jadi hampir setiap 10 tahun sekali kami mengadakan pertemuan alumni. Untuk 2 kali kemarin kita ada pertemuannya di Jakarta. Pertama kali saya datang ke pertemuan, pas saya ceritakan bahwa saya kerja dengan serikat buruh gitu, atau di isu perburuhan. Teman-teman saya yang dari isu perempuan langsung, loh kok bisa sih kamu kerja di organisasi yang maco gitu ya. Jadi serikat buruh sama dengan partai politik itu tergambarkan sebagai organisasi laki-laki gitu ya, karena sebenarnya memang serikat buruh lebih dekat kepada sebuah organisasi politik dibandingkan organisasi sosial yang lainnya. Oke. Nah, sebenarnya saya sudah pada halaman terakhir yang seharusnya harus digambar memperlihatkan gambar, tetapi karena tidak berhasil saya bacakan. Ada gambarnya itu lebah. Saya menulisnya begini: pekerja garis miring buruh perempuan ibarat lebah, terlihat lemah tetapi kuat dan banyak memberi manfaat. Ya, kalau nggak setuju silakan cari. Oke. Saya begitu, terus kemudian ada gambar lagi, mungkin yang pernah ikut kelas saya pernah memperlihatkan ada seekor burung bangau yang sedang memakan katak, kemudian kataknya sudah sampai ini, tetapi kemudian dia berhasil mencakik si burung bangaunya, sehingga sepertinya ini pembuat gambar itu berpesannya jangan pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun. Akhirnya selamat berjuang untuk teman-teman SPSI yang tergabung dalam KPS 2. Semoga mendapatkan pemimpin KPS 2 yang cukup handal untuk bisa mempengaruhi perpolitikan terutama perburuhan di Bekasi, bahkan kemudian nanti ke tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.